Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita bertemu dalam pembelajaran hari ini meskipun melalui online gitu. Semoga dengan pertemuan kali ini tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Tetap dijaga adab-adabnya ya anak-anak, adab-adab dalam menuntut ilmu. Santriwan dan santriwati kelas 7 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang sumber daya manusia, khususnya jumlah dan sebaran penduduk Indonesia. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita persiapkan terlebih dahulu buku maupun alat tulis. Dan tidak lupa, marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, marilah kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keadaan penduduk Indonesia, khususnya jumlah dan kepadatan penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik atau yang disebut dengan BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 254,9 juta jiwa, dan diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia mencapai 305 juta jiwa. Coba anak-anak perhatikan buku mandiri kalian halaman 19. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya pada tahun yang sama, tepatnya tahun 2015, WPDS menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Jadi WPDS ini mencatat jumlah penduduk di dunia, dan hasilnya menempatkan Indonesia posisi keempat dalam jumlah penduduk terbanyak di dunia. Coba perhatikan tabel di bawah ini. Ini merupakan tabel jumlah penduduk terbanyak di dunia. Posisi pertama adalah Tiongkok atau Cina yang berjumlah sekitar 1,37 miliar penduduk. Berikutnya di posisi kedua yaitu India berjumlah sekitar 1,31 miliar juta jiwa penduduk. Kemudian posisi ketiga Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sekitar
321 juta jiwa. Dan nomor 4 yaitu negara kita tercinta, negara Indonesia, dengan jumlah penduduk 254,9 juta jiwa. Kepadatan penduduk di Indonesia ini tidak seragam. Pulau Jawa menjadi daerah terpadat dengan kisaran 600 sampai 1299 jiwa per kilometer persegi. Nah, di Indonesia ini persebaran penduduknya tidak merata atau tidak seragam. Jadi misalnya di Pulau Jawa itu penduduknya banyak, kemudian misalnya di Pulau Sulawesi penduduknya masih kurang banyak itu. Jadi persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menjadi daya tarik yang menjadikan Pulau Jawa itu menjadi wilayah terpadat di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, Pulau Jawa merupakan pulau dengan tekstur tanah yang subur, sehingga tanahnya bisa ditumbuhi apa saja. Kemudian yang kedua, industri yang tumbuh pesat mengiming-imingi penduduk dari provinsi lain datang ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib. Nah, ini misalnya nih, ada orang dari luar Pulau Jawa ingin bekerja di Pulau Jawa. Nah, itu salah satu faktornya karena industri yang tumbuh pesat. Yang ketiga, kota Jakarta yang tumbuh sebagai kota metropolitan dengan banyak menawarkan impian dan peluang hidup seakan menghipnotis penduduk luar Jakarta untuk datang dan menetap. Pernahkah kalian berkunjung ke Jakarta? Di Jakarta ini kita temui itu merupakan kota metropolitan. Banyak orang ingin datang ke sana gitu. Banyak orang ingin bekerja di sana. Banyak orang ingin mengadu nasib di Jakarta gitu, karena di Jakarta itu menawarkan impian dan peluang hidup yang lebih besar dibanding di kota-kota lainnya. Salah satunya karena mungkin gajinya di Jakarta lebih besar dibandingkan dengan kota yang lain. Kemudian yang keempat, pertumbuhan pendidikan yang lebih baik di Pulau Jawa menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat para cendekia dan pelajar. Nah, di Pulau Jawa ini pertumbuhan pendidikannya relatif lebih baik dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Nah, contohnya saja banyak anak-anak muda yang dari luar Pulau Jawa itu berkuliah di Pulau Jawa. Misalnya ada anak-anak muda dari Medan, kemudian dari Padang, mereka kuliah contoh nyatanya di Universitas Diponegoro Semarang. Nah, itu banyak mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk
adalah pengelompokan atau susunan penduduk suatu wilayah atau negara berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, pengelompokan penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, kemudian berdasarkan agama, berdasarkan letak geografis, kemudian ada lagi berdasarkan tingkat pendidikan, ada lagi berdasarkan penduduk usia kerja. Nah, kita akan membahas 3 saja, yaitu berdasarkan usia dan jenis kelamin, kemudian berdasarkan agama, dan berdasarkan letak geografis. Nah, kemudian kita akan belajar tentang piramida penduduk. Piramida penduduk adalah 2 buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki, sedangkan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia 5 tahun. Nah, nanti di belakang slide ini kita akan melihat beberapa contoh piramida penduduk. Jadi, piramida penduduk itu merupakan 2 buah diagram batang, yang satu menunjukkan jumlah penduduk laki-laki, yang satunya lagi menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Nah, ini biasanya ada interval atau jarak-jarak tertentu, misalnya dari umur 1 sampai umur 5 tahun, kemudian 6 sampai 10 tahun, dan lain-lain. Berdasarkan usia dan jenis kelamin, piramida penduduk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu piramida penduduk muda, kemudian piramida penduduk dewasa, dan yang ketiga yaitu piramida penduduk tua. Yang pertama kita akan membahas piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda ini terbentuk jika mayoritas penduduknya masih berusia muda atau di bawah 15 tahun. Hal ini dikarenakan angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Jadi, jika angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian, maka akan menunjukkan piramida penduduk muda. Nah, contohnya seperti yang pertama ini. Nah, ini yang ekspansif ya. Ini male yang berwarna merah dan female yang berwarna biru. Nah, di sini piramidanya berbentuk limas. Mayoritas penduduknya berusia muda. Paling banyak itu usia 0 sampai 19 tahun. Sangat banyak. Biasanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Mesir, Nigeria, dan Brazil. Piramida penduduk muda ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda, yakni di bawah 15 tahun. Kemudian kelompok usia tua jumlahnya sedikit. Nah, coba perhatikan usia 60 sampai 80 yang piramida ekspansif itu jumlahnya sangat sedikit
dibandingkan usia di bawah 15 tahun. Kemudian tingkat kelahiran bayi tinggi. Yang keempat, pertumbuhan penduduk tinggi. Yang kedua, kita akan membahas piramida penduduk dewasa atau piramida penduduk stasioner. Piramida ini menunjukkan bahwa angka kelahiran sama dengan angka kematian. Jadi yang lahir dengan yang mati itu sama jumlahnya. Nah, ini umumnya terjadi pada negara-negara maju seperti Amerika, Belanda, hingga Finlandia. Nah, contohnya ada di piramid yang tengah ini, merupakan piramid penduduk dewasa. Ciri-cirinya apa saja ya? Yang pertama, ciri-cirinya penduduk pada setiap kelompok umur hampir sama. Nah, coba perhatikan di piramid yang tengah itu umur 0 sampai 4 hingga 45 sampai 49 itu jumlah penduduknya hampir sama. Yang kedua, tingkat kelahiran rendah. Kemudian yang ketiga, tingkat kematian juga rendah. Yang keempat, pertumbuhan penduduk mendekati 0 atau lambat. Selanjutnya, piramida penduduk tua atau konstriktif. Nah, coba perhatikan piramid yang paling kiri. Nah, piramid ini memberi gambaran bahwa bahwasannya angka kelahiran lebih kecil daripada angka kematian. Nah, contohnya itu negara-negara yang baru dilanda perang atau negara-negara yang sedang mengalami konflik. Biasanya di sana angka kelahiran lebih rendah atau lebih kecil daripada angka kematian. Hal ini mengakibatkan sebagian besar penduduknya berada pada kelompok usia dewasa atau usia tua. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu jumlah penduduk usia muda sangat sedikit. Nah, coba perhatikan diagram yang paling kiri ini. Usia 0 sampai 14 tahun itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan usia 20 tahun ke atas. Kemudian tingkat kelahiran lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian. Yang keempat, pertumbuhan penduduk terus berkurang karena biasanya ini terjadi pada negara-negara yang sedang dilanda perang atau negara-negara yang sedang konflik, contohnya Palestina dan yang lain-lain. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani, mari kita lanjutkan komposisi penduduk berdasarkan agama. Coba anak-anak perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya agama di Indonesia itu ada 6. Yang pertama agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Nah, di sini juga dijelaskan jumlah penganut dari tiap-tiap masing-masing agama. Tabel ini diambil atau bersumber dari BPS tahun 2010. BPS tadi Badan Pusat Statistik. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa mayoritas agama yang dianut penduduk Indonesia adalah agama Islam, yaitu sekitar 87,18%. Nah, ini salah satu contoh komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut. Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan letak geografis atau berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Berdasarkan letak geografis, komposisi penduduk dibagi menjadi dua, yaitu di desa dan di kota. Selanjutnya, penyebab padatnya penduduk di perkotaan antara lain sebagai berikut. Biasanya penduduk di kota itu lebih padat dibandingkan dengan di desa. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu kota menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang kedua, penggambaran yang modern tentang kehidupan perkotaan. Nah, maksudnya di kota itu kehidupannya lebih maju atau lebih modern dibandingkan di desa. Nah, itu kan gambaran orang-orang umum. Yang ketiga yaitu kota sebagai pusat pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman etnik Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwasannya Indonesia memiliki 1128 suku bangsa. Dari sekian banyak suku bangsa di Indonesia, suku Jawa adalah suku terbesar dan terbanyak di Indonesia. Kemudian ada dua bahasa yang digunakan di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa daerah itu bermacam-macam, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, kemudian ada bahasa Ngapak gitu, terus bahasa-bahasa yang lain. Bahasa daerah suatu masyarakat biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dari suku yang sama. Misalnya nih, ada orang Jawa bertemu dengan orang Jawa, itu biasanya mereka menggunakan bahasa Jawa. Kemudian untuk yang daerah Ngapak misalnya, mereka biasanya juga menggunakan bahasa Ngapak sebagai bahasa keseharian mereka. Kemudian bahasa persatuan yang kita gunakan di Indonesia yaitu bahasa Indonesia, dan
menjadi bahasa resmi Republik Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan untuk mempermudah komunikasi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman, sehingga antara suku yang satu dengan suku yang lain bisa saling berinteraksi. Nah, contohnya saja nih, misalnya ketika ada orang Jawa dengan orang Sumatera, nah itu biasanya komunikasinya dengan bahasa Indonesia karena merupakan bahasa kesatuan dan lebih mudah dipahami. Selain itu, juga berfungsi untuk mengikat dan mempersatukan perbedaan yang ada. Demikian materi pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Thank you, terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.